Assalamualaikum, jumpa lagi dengan channel GP Farm 73, channel yang membahas tentang budidaya ikan nila, khususnya di sektor pembibitan. Di video kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana caranya saya mengambil telur dari kolam pemisahan yang saya miliki. Untuk serokan yang saya gunakan ini adalah serokan buatan saya sendiri yang saya modifikasi, yang di bagian atasnya diberikan jaring dengan ukuran lubang yang agak besar, kemudian yang di bawah menggunakan jaring yang berlubang kecil dan berbahan lembut. Untuk yang bagian bawah memang harus menggunakan dasar atau serokan yang berbahan lembut untuk menghindari terjadinya gesekan yang terlalu kuat ya, atau keras, sehingga berisiko melukai induk telur yang kita dapatkan dari induk betina. Ini proses pengambilannya seperti ini, seperti pengambilan telur pada umumnya. Kolam pemisahan saya ini berukuran 3x3 dengan menggunakan media terpal dengan ketinggian air 30 cm dan ditambahkan 2 titik aerasi. Ini pada hari ini adalah hari yang ke-8 atau ke-7 ya, saya agak lupa, dari pertama kali ikan saya campur. Ini ikan yang saya gunakan atau yang saya pisahkan ini adalah yang pejantannya nila lokal dan untuk betinanya nila Bangkok dengan perbandingan 1:3, 1 pejantan dan 3 betina. Untuk kapasitas atau jumlah ikan yang ada di dalam kolam dengan ukuran 3x3 ini saya isi keseluruhannya 32 ekor dengan perbandingan 1:3 tadi. Ini saya sudah mendapatkan beberapa ekor indukan yang sudah mengalami telur di dalam mulut. Cara yang saya gunakan memang seperti ini ya. Jadi dari sini nanti saya tidak akan, mungkin saya pastikan tidak semua sedang mengerami telurnya, karena setelah saya ambil ini nanti akan langsung saya satukan lagi di kolam yang sama tanpa memilih indukan jantan atau betina yang akan sunat. Jadi nanti langsung saya satukan, kemudian paling cepat 7 hari atau paling lambat 10-14 hari itu sudah saya pastikan nanti ada beberapa yang sudah mengalami telur dalam mulutnya, karena faktor matang gunat yang tidak bersamaan, sehingga siklus memijahnya otomatis juga tidak bisa bersamaan. Tetapi yang selama ini saya jalani itu tidak jadi masalah. Jadi indikasi atau indikator yang saya pegang untuk
memastikan apakah ikan di dalam kolam pemijahan saya ini sudah ada yang mengalami telur atau belum adalah dengan dua metode. Yang pertama dengan dilihat secara kasat mata, artinya dengan kita memberikan pakan dengan porsi yang sama seperti biasanya dan terlihat banyak pelet yang mengambang tersisa tidak termakan, itu salah satu indikasi bahwa di kolam pemijahan ini sudah ada beberapa indukan yang mengalami telur di dalam mulutnya. Karena untuk indukan ini ketika mengalami telur di dalam mulutnya, otomatis dia akan berpuasa selama kurang lebih 14 hari. Atau dengan metode yang kedua, yaitu dengan hitungan waktu. Untuk waktu tercepat itu, kalau menurut pengalaman saya itu di rentang antara terhitung semenjak dicampur itu paling cepat 7-10 hari, paling lambat 14 hari atau 2 minggu. Dan biasanya ketika kita ambil di hari ke-7 atau di hari ke-10, kita akan banyak mendapatkan telur. Dan ketika kita ambil misalnya di hari ke-14, itu biasanya selain mendapatkan telur, kita juga mendapatkan burayak yang sudah menetas. Untuk burayak yang sudah menetas bisa kita langsung pindahkan ke kolam lain yang sudah disediakan di terpal atau di jaring karambah apung menggunakan waring. Dan untuk telurnya akan saya bawa ke tempat mesin penetasan atau inkubator. Di inkubator nanti ketika kita dapatkan dengan telur kondisi yang tampak pada gambar ini, itu nanti paling lambat di hari kelima semuanya sudah menetas dan siap untuk dipindahkan ke kolam pembesaran burayak. Dan nanti setelah 3-4 hari itu baru saya kasih makan biasanya dengan pakan burayak yang berupa kerbau. Karena kalau baru menetas biasanya dia masih membawa cadangan makanan di perutnya yang berwarna kuning itu, yang perutnya terlihat buncit, itu adalah sebenarnya cadangan makanan. Nanti ketika cadangan makanan sudah habis, maka bentuk ikan akan menjadi tipis dan agak langsing dan sudah lanjut berenang. Nah, saat itu sudah bisa kita berikan latihan, kita latih untuk makan dengan pakan khusus yang berupa serbuk, atau bisa dengan pakan alternatif yang lain. Seperti itu. Ini masih proses pengambilan telur. Ini sudah agak lumayan banyak ini, yang masih sudah ribuan ini. Kalau misalnya dihitung itu ribuan butir telur. Untuk kenapa saya silangkan antara nila merah mekar dengan nila bangkok,
Itu karena saya berharap nanti untuk anakannya akan membawa 2 gen dari kedua strain yang berbeda, sehingga diharapkan nanti kualitas bibitnya akan lebih baik dari faktor apa namanya, daya tahan, kemudian perkembangan dan sebagainya, seperti itu. Ini masih ada beberapa yang saya temukan mengalami kloris dalam mulutnya. Setelah proses ini selesai, nanti telur yang ada di wadah ini akan saya bersihkan dari kotoran-kotoran yang terbawa di wadah telur saya ini, karena memang kolam yang saya punya ini di tempat terbuka ya, karena untuk supaya dapat sinar matahari yang cukup untuk memenuhi kebutuhan oksigen di siang hari. Nah, saya tidak saya kasih atap, tapi resikonya ya karena di sekitar banyak pohon-pohon sehingga sering apa namanya, sering tertimpa daun-daun kering sehingga kolam jadi agak kotor. Tapi tidak masalah, yang penting kita harus rajin-rajin membersihkan, terutama di titik-titik yang sekitar yang ada aerasi. Itu biasanya kotoran ngumpul di situ. Nanti kita serok pakai selokan yang lubang besar, itu biasanya bisa kita ambil ya dari dalam air. Ini telur yang saya dapatkan ini ada 2 apa namanya, ada 2 usianya berbeda maksud saya. Jadi dari kelihatan dari kasat mata itu yang ada yang berwarna agak kuning muda dan ada yang warnanya sudah agak kecoklatan. Yang agak kecoklatan itu usia sudah tua, sudah matang. Jadi untuk menetas biasanya tidak butuh waktu yang lama. Nah, proses berikutnya akan saya bawa ke sini untuk dimasukkan ke mesin penetasan. Penetasan saya seperti ini. Ini alat ini ada yang menyebutnya corong penetasan, ada juga yang menyebutnya inkubator. Untuk telur yang saya ambil tadi itu prediksi saya nanti mulai dari hari ini 5 hari ke depan nanti kita akan menginjak sampai hari kita menetapnya. Kemudian dari sini ketika sudah menetap akan saya pindahkan ke dalam perawatan wilayah. Saya kira video kali ini itu saja mungkin yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi kami pendidikan atau politik, khusus umumnya untuk para pembudidaya pemula bisnis pembicaraan. Terima kasih atas perhatiannya.